Halo, jumpa lagi dengan Excel tutorial. Kali ini saya akan membahas tentang rumus HLOOKUP. Simak sampai habis ya. Rumus HLOOKUP pada prinsipnya itu sama dengan rumus di VLOOKUP. Dia mempunyai tipe data false dan juga mempunyai tipe data true. Nah, perbedaan dari tipe data false dengan tipe data true sudah pernah saya bahas di video saya sebelum ini, yaitu di video cara memahami VLOOKUP yang linknya ada di sebelah kiri atas. Silahkan diklik untuk memahami apa itu perbedaan tipe data false dengan tipe data true di VLOOKUP maupun HLOOKUP. Nah, perbedaan antara di VLOOKUP dengan HLOOKUP itu hanya terletak di tabel referensi, tabel data referensinya. Kalau di rumus VLOOKUP, tabel referensinya itu tersusun secara vertikal. Jadi untuk judulnya itu berada di atas, kemudian isi datanya itu ke bawah, tersusun ke bawah. Sedangkan untuk di rumus HLOOKUP, judulnya itu di sebelah kiri, kemudian isi dari datanya itu tersusun secara horizontal dari kiri ke kanan. Seperti contoh ini ya. Oke, seperti apa contoh dari rumus HLOOKUP? Kita akan langsung mengisi aja. Di sini sudah ada tabel untuk yang HLOOKUP tipe data false. Kita siapkan contoh tabel data penyimpanan barang. Ini kita ambil contoh 10 data aja. Nama barangnya ini jenis ATK, ada kode barang. Kemudian kita akan mengisi di tempat simpan dan media simpan, di mana data acuannya itu berada di sebelah kanan, tersusun secara horizontal. Oke, kita langsung saja. Sama dengan HLOOKUP kurung buka, lookup value-nya itu adalah sel kunci atau sel acuan, yaitu kode barang. Ya, kode barang di sini berada di D5. Oke, sudah, kita koma. Tabel array itu tabel referensinya kita blok semua isian di tabel referensi. Awas untuk judulnya jangan sampai ikut terblok. Kemudian tekan F4 untuk mengunci isian tabel referensi supaya nanti ketika di copy ke bawah rumusnya itu tidak error, datanya tetap di situ. Kita koma. Row index 6 itu kalau di rumus VLOOKUP itu namanya call index 6 ya. Kalau di HLOOKUP namanya row index 6, itu adalah nomor baris. Di sini kita akan mengisi tempat simpan. Tempat simpan itu berada di baris kita hitung dari atas 1 2 3, berarti nomor 2. Kita isikan 2. Kemudian ring lookup-nya true atau false. Perbedaannya adalah kalau false itu data referensinya itu data pasti, kalau true itu data referensinya bentuknya adalah ring gitu ya, jangkauan. Kita isi false, enter, kita copy ke bawah hasilnya ya, benar ya. K itu rak, S itu kotak, P itu meja, T itu kontainer. Betul ya. Coba kita ganti false-nya, kita ganti true. Ring lookup-nya hasilnya seperti apa? Betul. Pertama rak, betul. Kita copy ke bawah. Kita cek hasilnya. K itu rak, S itu kotak, betul. P itu di sini isinya laci, harusnya meja. P itu berarti salah. Rak, T kontainer, betul. Berarti yang salah adalah yang P ini ya.
kita ganti ke false. Kita copy ke bawah. Oke, ini isian yang betul. Kemudian di media simpan sama caranya, sama dengan lookup kurung buka, lookup value-nya sama D5, koma, tabel array-nya kita blok, kita F4, kemudian koma, row index 6-nya berarti di media simpan itu nomor 3. Kita isikan angka 3. Kemudian true. False ya. Kemudian isi false. Kita copy ke bawah hasilnya. Oke, betul ya. K itu plastik, S itu karton, P itu kardus, dan T itu kontainer. Betul. Kemudian untuk lookup dengan tipe data true, di sini perbedaannya dengan yang di tipe data false tadi. Di sini ada contoh hasil ulangan siswa kelas 6. Datanya kita ambil sampel 10 dengan nilainya. Ini kalau dilihat dari nilainya, ini adalah nilai pasti ya. Sedangkan untuk data referensinya, nilainya itu berbeda dengan isian yang ada di data utama. Kalau kita lihat, ini berbeda isiannya. Jadi kalau kita menggunakan ring lookupnya false, itu nanti akan berbeda, hasilnya akan salah. Di sini nilainya 45 kan, 45 itu berada di antara 41 dengan 60, berarti nilainya nanti D. 78 itu berada di antara 75 sampai 85 dan lain sebagainya, dan seterusnya di situ. Nah, kita akan coba langsung mengisi sama dengan lookup kurung buka D5 nya, lookup value sama itu tadi, koma, tabel array nya kita blok, kita F4, kemudian row index name-nya berarti untuk predikat itu nomor 2, nomor 2. Nah, di sini ring lookup-nya adalah menggunakan true. Tutup, kita enter. Nah, 45 kita copy ke bawah hasilnya. Ya, kemudian kita cek hasilnya. 45 itu D, berarti di antara 41 dengan 60, 78 itu antara 75 dengan 85 B, 46 itu D, 82 B, 35 itu berarti ada di sini 0 sampai 40, 66 itu C, 88 A, 75 B, 40 E, 49 nya adalah D. Betul. Coba kalau kita ganti dengan false, ya langsung salah ya, karena ini data pastinya di tabel referensinya itu tidak ada nilai 45. Jadi karena tipe datanya false, dia mencari nilai pasti di referensinya itu ada enggak. Kalau tidak ada, dia akan NA, salah. Kita copy ke bawah. Ada yang benar, yaitu 75, karena di tabel referensi itu ada angka 75. Ya, bedanya itu ya, antara false dengan true itu. Yang lainnya itu NA karena tabel referensinya itu tidak ada nilai yang diinginkan, itu kalau false. Sedangkan true, dia akan mencari nilai terdekat yang paling bawah, jadi akan membaca otomatis. Ya, di status sama dengan lookup kurung buka, lookup value-nya berarti D5,
koma tabel array-nya kita blok, kita tekan F4, dan row indexnya berarti statusnya itu nomor 3, koma true. Kita tarik ke bawah untuk mengcopy rumusnya. Oke, D, predikat D itu tes ulang, betul, B itu baik, dites ulang, B itu baik, E itu gagal, ya, kita ganti dengan false. Coba kita tarik ke bawah, ya, hasilnya seperti tadi ya, yang di predikat 75 itu dia baik, ada nilainya. Yang lain NA karena tidak ada, kita ganti true. Ya, seperti ini hasilnya. Ya, itulah tadi pembahasan tentang rumus lookup. Sangat mudah bukan? Oke, sampai jumpa di video Excel tutorial selanjutnya. Bye bye.